Dan bagaimana kita menggambarnya di power system? Mirip sama swing bus, begitu ya. Nggak ada beda. Dan yang ketiga adalah load bus, ataupun disebut dengan PQ bus. Namanya juga PQ bus, yang diketahui tentu PQ-nya. Berarti apa? Berarti nilai tegangan dan sudutnya belum diketahui. Bagaimana kita menggambarnya? Adalah sebagai berikut. Panah, tanda panah aja. Gitu ya. Berarti kalau ada tanda panah keluar dari suatu bus tertentu, itu artinya dia adalah load bus. Dia adalah load yang terhubung pada bus tertentu. Begitu ya. Nah, sekarang ini misal kita punya power system seperti ini. Ada berapa bus di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bus. Di mana 5 bus ini diberi nama gitu ya, busnya sebagai dengan warna-warna. Dan kita lihat ada berapa generator? Ada 2 generator. Terhubung di bus 1 dan terhubung di bus 3. Lalu ada berapa load di sana? Ada 2 load. Terhubung di bus 5 dan terhubung di bus 4. Gitu ya. Ada nggak bus yang tidak terhubung dengan load ataupun pembangkit? Ada. Dia adalah di bus 2. Begitu kira-kiranya. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika lihat power system, tentu kita jadi harus bisa menebak mana yang load bus, mana yang generator bus, mana yang swing ataupun slack bus. Ingat karakteristiknya apa? Bahwa load bus itu terhubung dengan beban, PQ-nya sudah diketahui, sehingga yang dihitung nantinya tinggal V, magnitude, dan sudut fasa. Kalau generator bus, kembali lagi diingatkan, dia terhubung dengan generator, dan yang diketahui adalah P dan V, yang nilainya tetap, dan yang dihitung adalah nilai sudut dan Q-nya. Sedangkan kalau swing bus, gitu, berarti dia karena harus punya kemampuan untuk mengkompensasi perubahan daya yang ada di power system, tentu dia harus terhubung dengan suatu generator yang memiliki kapasitas tertentu, gitu ya. Dan swing bus yang diketahui adalah nilai magnitudo tegangan dan sudut fasanya. Sudut fasanya adalah 0 derajat karena sebagai referensi. Dan nilai ini bersifat tetap sehingga nilai daya dan Q-nya akan dihitung. Karena nilai P dan Q kenapa perlu dihitung? Karena ini adalah kompensasi dari keseluruhan sistem, gitu ya. Ternyata sistem kurang 100 kvar misalnya. Tentu nanti Q-nya di sini harus jadinya 100 kvar gitu, karena harus mengkompensasi kekurangan yang ada di total equivalent system. Nah, swing bus tugasnya untuk mencatur rugi-rugi daya dan beban yang tidak dapat disuplai oleh generator lain. Nah, sekarang giliran saya tanya ke kalian. Menurut kalian, ada nggak yang bisa bantu jawab? Mana yang load bus? Itu dulu pertanyaannya. Siapa yang bisa bantu jawab? Dari power system yang terdiri dari 15 warna-warni ini, menurut kalian, bus nomor berapa yang menjadi load bus? Siapa yang bisa jawab? Sambil saya ngecek. Mana yang load bus? Tebak-tebakan aja. Saya nggak. Ya, siapa? Ayo, ayo. Bangun. Jangan tidur. Ya ini nanti jawabannya ketahuan kalau saya kasih lihat.
Iqbal, yellow and blue. Let's see. Ini kenapa Iqbal nggak bisa open mic? Open mic aja nggak apa-apa. Ayo coba dibantu. Silakan Iqbal. Kenapa yellow and blue sebagai load bus? Ya, Iqbal 0418 karena di gambarnya ada tanda panahnya. di mana tanda panah merepresentasikan apa? Itu busnya betul terhubung dengan beban. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Iqbal. Nah, sekarang kalau Iqbal sudah ngasih tahu yang load bus, kalau yang PV bus, yang mana? Ada yang bisa bantu? Jawabannya kan sebenarnya ada di kanan ini ya, karakteristiknya. Ayo, dibantu. Saya Retno, Bu, 048070. Menurut saya PV busnya itu yang white sama green. White sama green, oke. Kenapa begitu? Karena kayaknya buletannya tuh kayak generator, Bu. Ya, nggak kayaknya dong. Jadi kalau jawab, jangan ngomong kayaknya, walaupun nggak yakin gitu ya. Saya coba jawab, kan itu sudah kayak, sudah nggak yakin kan ya. Tapi nggak usah ngomong kayaknya gitu, Retno. Coba diulangin lagi, biar lebih yakin, lebih meyakinkan gitu kalau nggak jawab. Jadi yang mana yang PV bus dan alasannya? Karena bulatan putih itu seperti penyuplai generator, Bu. Dan itu terhubung di bus? Di nomor 3 sama nomor 1. Baik, terima kasih. Kalau nomor 1 dan 3 adalah PV bus, sekarang pertanyaan saya, mana yang swing bus? Silahkan, ada yang bisa bantu? Silahkan, ditebak saja. Ingat, swing bus dia harus punya generator, gitu kan ya? Yang ada generator di bus mana? Tunggu ya, saya sambil cek. Kalau ada yang mau jawab, silakan. Silakan. Coba saya random ya. Saya merandom. Tidak semena-mena kok ini. Supaya semua bangun. Coba Sultan Ananda Fizari ada di sini? Sultan? Ada, Bu. Oke, menurut kamu gimana? Kalau load bus tadi white and yellow. Sorry, bukan ding. Blue and yellow gitu ya. Kalau PV bus tadi Retno bilang white and green. What do you think about swing bus? Swing bus. Yellow and blue kayaknya. Yellow and blue. Why? Bentar, Bu. Swing bus. Kayaknya white and green deh, Bu. Ujung. White and green. Bisa dua kah swing bus itu? Terhubung dengan generator.
namanya referensi berarti harus ada cuma satu, ya nggak? Satu. Iya, Bu. Ya, tapi oke. Ada alasan lain kah? Mau yang disampaikan? Jadi antara white sama green, ya nggak? Oh iya, Bu. Ya, gitu ya. Nanti dibedain ini ya, kan ini clue-nya ada di kanan ya. Iya, Oke, Bu. terima kasih Sultan. Terus, Bu. Nah, tadi kan tebakannya adalah, pokoknya ingat kalau ditanya mana yang swing bass, kita lihat mana bass yang terhubung dengan generator. Gitu. Berarti sama dong dengan generator bass. Ya, kurang lebih memang sama gitu. Karena generator bass juga memerlukan ada generator yang terhubung gitu ya. Dan bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya swing bass adalah PV bass juga. Cuma swing bass ini lebih tinggi kastanya gitu ya, karena dia digunakan sebagai referensi. Berarti dia hanya ada satu. Kalau PV bass bisa jadi ada 2, ada 3, 4, 5 gitu ya. Dan dari 5 yang banyak itu bisa misalnya kita ambil satunya kita tetapkan sebagai swing bass gitu. Nah, kalau pertanyaannya sekarang mana yang swing bass? Ya antara yang ada terhubung di white sama yang di green, ya kan? Tapi yang mana? Tentu kita harus tahu dulu spesifikasi dari generator white dengan generator green ini seperti apa. Begitu ya. Gitu kira-kiranya teman-teman. Jadi kalau load bus benar, gampangannya lihat mana yang ada panahnya, itu pasti load bus. Dan PV bus juga gampangannya lihat mana yang terhubung dengan generator, dan begitu juga dengan swing bus. Tapi setelah kita lihat mana yang terhubung dengan generator, satunya kita ambil sebagai swing bus. Berarti PV busnya nanti ya berapa banyak bus yang terhubung dengan generator dikurangi satu. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu secara detail mana yang load bus, mana yang generator bus, mana yang swing bus, tentu single line diagram saja tidaklah cukup. Karena ada beberapa bus ini tidak terhubung dengan beban, tidak terhubung langsung dengan generator. Terus dia bus apa dong gitu ya? Ya ini bisa jadi dia load bus juga gitu. Karena dia bus ini digunakan untuk kayak lewatan dalam mengalirkan daya. Jadi suatu bus ini juga pasti punya nilai P dan Q-nya gitu. Nah, kembali lagi. Jadi ini tadi pertanyaan ini tebak-tebakan hanya untuk kayak dari single line sebenarnya kita bisa lihat secara kasar mana yang load bus, mana yang generator bus, mana yang swing bus. Tapi itu bisa jadi bukan jawaban yang mutlak karena kita harus lihat nilai yang ada di sana. Gitu ya. Dan di sini kalau ada single line diagram, lalu ada parameter-parameter variabelnya begini, baru bisa kita benar-benar tahu mana yang load bus, mana yang PV bus, mana yang swing bus. Nah, coba. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang saya butuh 5 orang untuk membantu saya. Silahkan, siapa yang mau menjawab, mau membantu menjawab? Silahkan pilih sendiri. Mau menentukan bus 1 itu sebagai apa, atau yang bus 4, atau yang bus 3, atau bus 5, terserah. Silahkan. Tadi jawaban yang Iqbal, Retno, dan Sultan sudah benar ya. Mana yang load bus, mana yang PV bus, mana yang swing bus, antara mana gitu. Tadi udah benar. Sekarang tinggal kalian. Ini sudah ada begini. Silahkan, siapa yang mau membantu?
Saya tunjuk-tunjuk berhadiah lagi kayak ini. Coba Dwi Febriawati ya, kalau nggak salah. Ada kan Dwi tadi? Waktu awal-awal mau masuk kelas saya lihat namanya soalnya. Ada kah? Tidak menjawab. Badrul Alam? Iya, Bu. Oke, coba kalau kamu mau pilih, menentukan bus yang mana nih, sebagai apa? Kalau saya sebagai Anda sebagai Badrul Alam dong. ya Bu, maksudnya saya ingin memilih sebagai swing bass kayak. Mana yang swing bus? Menurut saya yang swing bass itu yang memenuhi kriteria itu Sorry. di Maaf, saya tutupi jawabannya ya. Tunggu-tunggu. Ya, ada. Silakan. saya tadi masih agak bingung antara dua, Bu. Mm-mm. Antara tiga, ya antara tiga sama satu sih jawabannya. Antara 3 dan 1. Ayo coba ingat bahwa kalau kita kembali, swing bus yang diketahui adalah nilai tegangan dan tetanya. Dan nilai PQ-nya dihitung. Kalau 3, nilai P-nya sudah tahu. Gitu kan ya? Iya, Bu. Yang benar-benar nggak tahu adalah yang 1 gitu. Cuman apa? Oh, ya, oke. Saya menyimpulkan berarti nomor 1, Bu, untuk swing bassnya, Bu. Ya, benar. Jadi benar, sebenarnya kan tebakannya tadi ya, seperti yang dibilang Sultan, dibilang Badrul juga, awalnya bingung kan, antara 1 dan 3. Sebenarnya, as long dia punya V dan side sudutnya, tentu ini bisa, ini juga bisa, ya kan? Tapi kalau di sini ini lebih kayak obvious gitu. P dan Q-nya benar-benar belum ada, berarti ya udahlah kita pakai ini aja gitu. Karena kalau yang di sini kapasitasnya nanti si swing bus hanya bergantung dari nilai Q-nya, ya enggak? Padahal mungkin kompensasi dari keseluruhan sistem tidak hanya nilai Q, tapi dari nilai daya aktifnya juga. Gitu. Maka yang lebih memiliki fleksibilitas adalah bus 1, karena nilai P dan Q-nya juga belum diketahui. Itu ya kira-kiranya, Badrul, Ya, Bu. Oh, biar ya, Bu. nggak bingung. Saya Oke. tadi tuh bingung karena di clue-nya ini P dan Q itu dihitung, Bu. Makanya saya jadi bingung. Nah, setelah saya dengar kata-kata Ibu tadi, oh iya ya dihitung. Kalau dihitung berarti kan harus dicari dulu. Makanya di sini masih dikosongkan gitu ya. Ya, benar, benar sekali. Terima Oke, kasih, Bu. sama-sama. Swing atau slack ya. Ini slack yang artinya bagus ya, bukan yang slack yang lain. Oke, kalau yang lain, siapa yang mau bantu? Kalau swing sudah diketahui, berarti tinggal mengetahui mana PV bus, mana load bus, ya enggak? Ayo, siapa yang bisa bantu? Akbar Mubarok deh, ada nggak? Ya Bu, Ya, silakan. yang bus ketiga Bu, Mm-mm. itu sebagai generator bus. Soalnya key-nya belum diketahui. Kalau di generator bus kan key-nya tuh dihitung Bu. Baik. Dan selain itu harus ada apa? Yang kalau kita mau mengklasifikasikan dia sebagai PV bus. P dan V-nya sudah diketahui Bu. Ya, oke. Dan dia harus terhubung dengan generator, ya kan? Berarti kan di sistem ini yang ada generatornya cuma 3 dan 1. Sedangkan 1 sudah swing ataupun slack bus. Berarti tinggal ini, gitu kan ya gampangannya. Benar Ya, tidak, Bu. Akbar? Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bu.
Nah, sekarang mana yang load bus? Siapa yang mau membantu? Hanya menebalkan jawabannya Iqbal loh, sebenarnya. Tidak ada yang mau mengambil chance kah? All kill gitu, 2, 4, 5. Oh. Ya, silakan. Eh, Siapa? Saya Badrul 6481152. Mm-mm. Menurut saya loot busnya itu di 5, 2, dan 4 tuh. 5, 2, dan 4. Kenapa tuh? Karena dari situ P dan Q-nya itu dayanya tetap, Mo. Terus sudut pasang tegangannya itu juga terhitung gitu, Mo. Ya, jadi Saya benar. Oke, terima kasih, Badrul. ya, Mo. Intinya, ya benar. Kalau kita lihat mana yang load bus, kita lihat apakah sudah ada nilai P dan Q-nya. Kalau sudah ada, bisa kita kategorikan dia sebagai load bus. Karena nanti nilai ini, nilai satu sudut PU itu tuh hanya sebagai kayak inisialisasi. Paham ya? Karena sebenarnya nilai inilah nanti yang kalau analisa aliran daya di load bus, ini nanti akan terupdate berdasarkan nilai aliran dayanya nanti, begitu. Begitu ya, kira-kira. Jadi jangan bingung mana yang load bus, karena kok semuanya kepenuhin gitu. Berarti nggak dihitung dong gitu. Enggak. Tetap kita harus pada acuan, kalau load bus, nama lainnya adalah PQ bus. Berarti PQ-nya sudah diketahui. Begitu. Nah, baik. Terima kasih atas bantuan jawabannya. Nah, ini sebenarnya jawabannya. Ya. Jadi, ketika kita menetapkan mana yang swing bus, kita cuma perlu tahu bahwa bus dari power system ini, mana bus yang nilai tegangan, magnitudo tegangannya, dan sudut fasanya sudah diketahui. Dan yang penting lagi adalah dia harus memiliki generator agar dapat mengkompensasi nilai daya aktif ataupun daya reaktif yang diperlukan oleh sistem. Ya, seperti itu. Jadi yang penting untuk swing bus adalah nilai V dan sudutnya diketahui dan dia terhubung dengan generator. Kemudian, kalau load bus yang perlu diketahui tadi, seperti tadi adalah P dan Q-nya, di mana nanti nilai yang V, walaupun dia ditulis, itu sebenarnya hanya inisialisasi di awal. Dan untuk generator bus, ya kita tinggal lihat mana bus yang terhubung dengan generator. Dan di sana, kalau kita sudah menentukan swing bus, ya kita tinggal tahu bus yang selain swing bus, ya generator bus. Gitu. Itu kira-kiranya. Dan di sini kita kembali lagi ke istilah yang namanya bus injection. Bus injection adalah dalam bus tersebut akan ada injeksi daya, begitu ya. Dan injeksi daya ini bisa jadi nilainya kayak mengirim, menginjeksi, atau menyerap. Dan hal itu tuh terjadi kondisi yang menginjeksikan ataupun menyerap daya gitu ya dari suatu bus ini dilakukan dari elemen-elemen apa yang terkoneksi dengan bus tersebut. Ya tadi itu maksudnya. Berapa pembangkit yang ada, ataupun berapa load yang terhubung dari bus tersebut. Itulah yang nantinya menyebabkan adanya kondisi perlunya menyerap atau menginjeksikan daya. Dan positive injection, jadi kalau kita menginjeksikan yang positif, gitu, adalah ketika daya itu mengalir dari suatu elemen ke bus. Jadi kalau dari generator ngirim daya ke bus,